Pertama, saya mau mengatakan bahwa Zuma sudah mengakui semua yang di dalam diri Allah adalah Allah. Baik tangan, mata, kepala, segala macam, suara Allah adalah Allah. Yang kedua, Zuma tidak bisa membuktikan bahwa saya bisa berbakti kepada Allah SWT tanpa manusia manapun. Dia selalu mengatakan, percaya kepada Rasul baru bisa menyembah. Artinya tanpa Rasul, kita tidak bisa menyembah Allah SWT. Sementara Adam, Rasul mana yang mau dipercaya Adam? Tidak ada. Tetapi betul, kata si Zuma, bahwa ajaran Tuhan itu ada di dalam Nabi. Tetapi untuk bertuhan, tidak harus kita menyandingkan nama manusia dengan nama Tuhan. Kalau memang bisa, saya tunggu. Datangkan ke sini ulama top, saya akan bersyahadat di depan dia hanya beriman kepada Allah SWT yang ada di tanah Arab, ya, atau pemilik Ka'bah, ya, sorry, bukan tanah Arab, Ka'bah atau Mekah. Kembali saya tekankan bahwa Allah itu bukan makhluk, ya, bukan makhluk sehingga dia harus berperilaku seperti makhluk supaya dia disebut sebagai hidup layaknya makhluk. Oh, dia disebut hidup ketika dia bergerak. Tuhan tidak seperti itu. Ulangan 4:39. Sebab ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi yang di bawah. Tidak ada selain Dia. Salam satu Tuhan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Bertanyanya jangan terlalu panjang. Iya. Yang menjelaskannya itu ya minimal 3 menit. 4 menit, 3 menit bisa. Menjelaskan. Iya. Sistem Kalau TikTok kemana, Bang? 10 detik pun boleh. Aku belum tahu topiknya nih. Topiknya masalah Topiknya Tritunggal sama Tauhid. Tritunggal sama Tauhid. Apa? Oh iya. Oke, Mas Andi, silakan Mas Andi. Sudah live ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang di member dan yang ada Waalaikumsalam warahmatullahi di live chat netizen, di sini kita dipertemukan. Ustadz Juma dari Makassar dengan Pak Rudi Yohanes dari Riau membahas tentang Trinitas dan apa? Benar ya? Ya. Tauhid Versus Tauhid. Iya, betul. Oke, untuk menghemat waktu dan mohon teman-teman member yang di sini tolong di mute masing-masing agar dialog ini berjalan dengan lancar. Semoga lancar ya. Oke. Baik, untuk pertama kali kami berikan waktu ke Pak Rudi Yohanes untuk open statement. Silakan Pak Rudi. Silakan. Masih ada suara motor. Timernya. Munculin timernya. Kenapa? Timer. Opening 3 menit aja cukup itu. Silakan. Sakuragi. Pak Jul ganti dulu deh, saya ada aktivitas ternyata nih. Aduh, aku nyalain komputer satunya lagi nih. Timer yang satunya, timer yang nyalanya. Bang Masin. Aku hanya komputer satu tak mati ini nih. Timer pakai yang mana nih? Yang biasa. Yang biasa. Oh, yang biasa. 5 menit. Iya. 5 menit apa 3 menit nih? 3 menit untuk opening. Cukup lah. Oke. Oke, baik Pak Rudi, silakan waktu berjalan setelah Anda berbicara. Monggo. Oke. Jalan kalau waktunya. Oke. Saya penganut paham Tritunggal atau Trinitas. Mengapa saya penganut paham Tritunggal? Karena Alkitab kami mengajarkan sejak Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itulah keberadaan Tuhan yang kusembah. Bukan karena Yesus menjadi manusia atau bukan karena Yesus mati di salib maka dia menjadi Tuhan. Tidak. Sejak Kejadian 1 kita sudah bisa melihat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu roh Allah melayang-layang, bahwa dijelaskan juga bahwa Allah adalah roh, maka roh adalah Allah. Roh Allah ya, jangan semua roh. Baru berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Sehingga di Kejadian 1 ayat 26
mulailah dikatakan di situ bahwa Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ya, maka yang dimaksud serupa dan segambar itu, ya, halo, ada apa? Halo, kok di stop? Ada apa? Halo, Lanjut Bang, lanjut. tadi Suara saya stop. kedengaran nggak? Kedengaran. Oke. Lanjut. Oke, ya. Baru di Kejadian 1 ayat 26 dibilang, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Jadi di situ jelas bahwa manusia itu betul serupa dan segambar dengan Tuhan, ya. Maka kita melihat si Adam diciptakan dia tunggal. Bukan tidak bisa Tuhan menciptakan 1000 Adam langsung, tapi karena harus syaratnya serupa dan segambar, maka Adam hanya diciptakan satu. Nah, di dalam diri Adam sudah terdapat yang namanya Adam itu sendiri, baru roh Adam itu sendiri, baru suara si Adam. Ketiga-tiganya itu datang berbarengan, tidak datangnya suaranya dulu baru rohnya menyusul, matilah dia. Atau tubuhnya dulu rohnya menyusul, mati juga dia. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, maka kehadirannya sudah memiliki roh, memiliki suara, dan dia hadir, ya. Itulah sebabnya saya meyakini Tritunggal itu ada. Bukan berarti kami mempertuhankan 3 Tuhan, tidak. Kami mempertuhankan 1 Tuhan. Namun Tuhan kami sudah berkata kepada kami bahwa dia adalah roh, bahwa dia adalah mempunyai kekuatan yang namanya firman. Itu semua tergabung di dalam diri Tuhan kami. Jadi bukan 3 Tuhan kami, di mana ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Itu keliru, ya. Tidak demikian. Nah kawan-kawan, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Silakan nanti kita bertanya jawab, dipertajam saja. Sebenarnya lebih enak itu sistem TikTok daripada sistem ini, tapi ya sudah, apapun yang kalian inginkan saya akan hadapi. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rudi atas penjelasan opening statement-nya yang begitu sangat-sangat mengesankan tentang Tritunggal. Kembali, silakan timer disiapkan. Giliran Ustadz Joma yang akan opening statement. Silakan Ustadz Joma, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang, memaparkan tentang esensi Sang Pencipta alam semesta itu tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada oknum lain di sisinya yang juga diselarakan dengan dirinya sebagai oknum Tuhan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lalu kemudian di dalam ayat 255, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dan seterusnya. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak ada yang mengantuk dan tidak ada pula tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka, di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan yang apa Allah hendaki. Tahta Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tiada merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Benar, lagi Maha Besar. Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 2, Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Allah Sang Pencipta alam semesta, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Lalu kemudian di dalam Ali Imran ayat 6, huwallazi yusawwirukum, dan seterusnya. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ali Imran ayat 18, ya, di sana dikatakan Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan bahwa yang demikian itu
tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dalil-dalil demi dalil di dalam Al-Quran kan bahwa Allah sang pencipta alam semesta yang disembah oleh umat Islam itu adalah esensi yang tidak menggantungkan diri kepada siapapun dalam hal esensinya sebagai sang pencipta. Jadi di Al-Quran surah Maryam ayat 65, Rabb adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Jadi di dalam ayat ini Rabbus samawati wal ar, nyata di dalam firman-Nya bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah yang menguasai langit dan bumi. Itu adalah merupakan penetapan tauhid. Waktu habis. Oke, makasih Ustaz Juma, opening statement yang sudah sangat menekankan dengan tentu dengan data beberapa ayat suci Al-Quran sebagai landasan untuk opening statement. 2 menit kemudian boleh langsung menyangga, boleh langsung bertanya. Silakan untuk Pak Rudi Yohanes, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Monggo. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya kepada Zuma. Jika dikatakan Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri, apakah tangan Tuhan itu adalah Tuhan? Jika dikatakan Allah melihat semua kejadian di bumi ini, apakah mata Tuhan itu adalah Tuhan? Jika dikatakan Allah mendengar semua jeritan di bumi ini, apakah telinga Tuhan itu adalah Tuhan? Jika dikatakan berfirmanlah Tuhan, apakah firman Tuhan itu adalah Tuhan? Saya mau bertanya, apakah semua yang menyangkut dengan diri Tuhan, dirinya ya, bukan di luar, yang di dirinya adalah Tuhan? Silakan jawab. Atau ada pandangan lain, bukan Tuhan, misalnya makhluk atau apa, silakan. Cukup Pak Rudi? Cukup. Masih ada waktu? Tidak apa-apa, itu aja. Cukup. Baik, waktu di reset dulu. Silakan Ustaz Joma, saya beri waktu kepada Anda 3 menit. Telinga tangan firman Tuhan adalah, silakan dijelaskan, mudah-mudahan bisa menjelaskan dengan sempurna. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Monggo. Baik. Jadi yang dimaksud pertanyaan daripada saudara Bang Rudi ini adalah apa yang ada pada diri Allah ketika Dia menciptakan dengan tangannya, dengan kekuasaan, ketika Dia mendengar dengan alat pendengarannya, ketika Dia melihat dengan alat penglihatannya, apakah itu merupakan esensi daripada dirinya sendiri? Saya katakan iya, betul. Layaknya manusia, tangannya adalah tangan manusia, matanya adalah matanya manusia, dan itu adalah merupakan bagian daripada diri manusia itu sendiri. Demikianlah Allah. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah adalah khalaqah, dari akar kata khalq atau khalq, yang berarti mengukur, membentuk atau memperhalus. Maka kemudian menjadi dari sifat yang melekat pada dirinya itu menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan dari ketiadaan, menciptakan tanpa satu contoh terlebih dahulu, atau menciptakan sesuatu yang baru dari sesuatu yang telah ada. Di dalam Al-Quran, kata sang Khalik ini dengan berbagai bentuk disebut secara berulang itu sampai banyak kali ya. Namun kata Khalik sendiri yang disebut sebanyak 8 kali itu tertuju menunjukkan bahwa Khalik itu adalah sifat atau nama Allah. Di dalam surah Ar-Ra'd dan juga surah Al-Mu'minun, Allah menyebut dirinya sebagai Ahsanul Khaliqin, sebaik-baiknya pencipta. Jadi apapun yang ada pada esensi Allah, itu adalah Allah itu sendiri. Apapun yang melekat pada diri Allah, itu adalah sang pencipta itu sendiri. Tetapi hal yang terlontar, yang keluar pada dirinya, itu adalah ciptaan. Itu adalah ciptaan Allah itu sendiri. Nah, ketika hal baru yang bukan dari dirinya, yang berasal dari kehendaknya, maka itu adalah ciptaan. Karena ada 2 di sini. Ada ciptaan dan ada sang pencipta. Ada makhluk dan ada sang Khalik. Sang Khalik ini adalah Allah itu sendiri, dan makhluk ini adalah seluruh ciptaan yang baru dibentuk. Itu semua adalah ciptaan. Nah, ini diterangkan di dalam Al-Quran, surah Al-Araf ayat 54, Ad-Dukhan ayat 39, ayat 38 dan ayat 39, bahwa semua yang baru, semua yang diciptakan, semua yang di luar daripada diri Allah, itu bukan Allah, tetapi itu adalah ciptaan.
termasuk nabi-nabinya, termasuk malaikat-malaikatnya, yang kemudian disebut dengan sebutan para utusan atau para rasul. Demikian. Oke, baik. Ustaz Juma sudah menjawab, tapi tidak memberi pertanyaan. Enggak apa-apa. Waktu di reset kembali. Sebentar. Ada yang Oke, bisa gantiin baik. timer nggak? Saya ada keperluan mendadak ini. Mau Oke, Pak Sakuragi. Enggak. Pak Sakuragi ada. Ya udah lanjut aja dulu Pas. sambil nunggu yang lain gantiin ya. Oke, baik. Pak Rudi, monggo, maaf ada kesalahan teknis tapi nggak apa-apa. Yang penting staf kondusif. Silakan giliran Anda waktu berjalan setelah Anda berbicara. Monggo. Apa Giliran. enggak saya bertanya dulu? Iya, bertanya dulu lah, Jul. Iya, Oke. iya bertanya. Saya menjawab. 2 menit ya. Oke, boleh. Baik. Oke, Bang Joma, silakan. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Jadi ketika Allah ya atau Sang Pencipta alam semesta memperkenalkan dirinya kepada para nabi, sama seperti ketika Allah atau khas bagi teman-teman Yudaism itu menerima wahyu kepada Allah ini memberikan wahyu pada Nabi Musa. Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Lalu kemudian saudara Kristen memiliki sembahan lain berupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana kemudian saudara ingin mengatakan bahwa Tuhan itu satu, 3 pribadi, 1 hakikat. Sementara di dalam ayat Keluaran 20, ayat 3 dan seterusnya itu jelas perintah Allah kepada Nabi Musa, jangan ada sembahan atau ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit maupun yang ada di atas atau ada di atas bumi maksudnya. Lalu kemudian dalam Yesaya 43 ayat 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dan sesudahnya. Lalu bagaimana kemudian teman-teman Kristen bisa mendudukkan Yesus yang nyata-nyata dibentuk dalam rupa manusia dan nyata-nyata itu adalah sembahan baru bagi manusia yang tadinya hanya menyembah kepada esensi yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam. Silakan. Oke, baik Ustaz Juma. Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Pak Rudi, penekanannya Keluaran ayat 20 dan Yesaya 40. Itu penekanannya. Monggo Pak Rudi dijawab. Waktu berjalan setelah Anda menjawab. Monggo. Oke, terima kasih. Saya sudah mendengar jawaban dari Zuma atas pertanyaan saya. Dan saya berterima kasih kepada Zuma. Secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung, secara langsung Zuma meyakini yang namanya Dwi Tunggal, masih Dwi Tunggal ya, yakni Tuhan satu kesatuan dan apa yang melekat di dalam diri Tuhan adalah Tuhan. Dah, tinggal menguji roh nanti ya. Saya tidak tahu apakah zat punya roh apakah tidak. Nah, sekarang bagaimana mengenai kekristenan? Sama, kami tidak melahirkan Tuhan baru. Kami tidak membuat Tuhan baru. Tetapi Kejadian 1 ayat 1-3 mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan. Ya. Maka seluruh yang di dalam diri Tuhan adalah Tuhan. Tangan Tuhan adalah Tuhan. Telinga Tuhan adalah Tuhan. Mata Tuhan adalah Tuhan. Hidung Tuhan adalah Tuhan. Gigi Tuhan adalah Tuhan. Kalau Tuhan bergigi. Ya kan? Suara Tuhan adalah Tuhan. Jadi kami tidak pernah membuat Tuhan baru. Tetapi kami hanya mendengar firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu telah menjadi manusia. Ya kan? Nah, maka dari itu saya berterima kasih. Setiap saya berdialog dengan Zuma, dia selalu membenarkan isi Bible. Terima kasih sekali. Malam ini kalian mendengar bahwa Zuma mengatakan semua yang di dalam diri Tuhan adalah Tuhan. Ya, itu pasti. Kalau kalian bilang tangan Tuhan bukan Tuhan, jadi apa? Ciptaan. Mana mungkin ciptaan berada di dalam diri Tuhan? Tidak mungkin. Jadi semua yang di dalam diri Tuhan adalah Tuhan, termasuk perkataannya. Perkataan Tuhan itu berasal dari diri Tuhan. Tidak pernah perkataan itu datang belakangan. Tidak ada itu. Kenapa? Firman Tuhan adalah Tuhan. Sebab Tuhan yang di dalam Al-Quran, Tuhan yang di dalam Bible menciptakan segala sesuatu dengan firman. Kalau kalian mau melawan perkataan saya, carikan saya juga satu ayat di mana Tuhan menciptakan satu benda
yang langit dan bumi tanpa melalui firman. Ya. Dan kami di Ibrani 1 ayat 2 dikatakan bahwa penciptaan alam semesta ini olehnya, itu siapa? Yesus Kristus. Maka kita merujuk pada Kejadian 1. Tidak satu pun di situ ada Yesus adalah perwakilan atau perantara, tidak. Tetapi Tuhan itu langsung yang berbicara atau berfirman. Maka firman Tuhan itu adalah Tuhan. Andai kata firman Tuhan ketika menciptakan itu bukan Tuhan, lantas apa? Makhluk. Tidak mungkin makhluk keluar dari mulut Tuhan. Tidak mungkin makhluk bersekutu dengan Tuhan. Al-Ikhlas 1-4. Tidak mungkin makhluk berada dalam diri Tuhan. Jadi semua yang di dalam diri Tuhan adalah Tuhan. Hore, merdeka! Tritunggal menang pada malam ini. Sekian dan terima kasih. Oke Pak Rudi, terima kasih. Cuman sayang sekali Pak Rudi, kenapa nggak disentuh keluaran ayat 20 dan Yesaya 40, pertanyaan Bang Juma, itu saja. Oke, silakan Bang Juma menanggapi, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Baik. Jadi kembali kepada keluaran tadi ya. Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Itu perintah Allah kepada Musa. Lalu di abad pertama kemudian muncul kemudian sembahan baru bernama Yesus yang adalah manusia. Sementara dalil-dalil yang terang sekali diterangkan di dalam kitabnya nabi-nabi sebelumnya. Jangan gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitakan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang kukenal selain aku. Yesaya 45 ayat 5 sampai ayat 6. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah yang lain. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kalau Allah sudah mengatakan tidak ada di luar aku, sementara Yesus itu adalah di luar daripada dimensi Tuhan itu sendiri yang adalah roh, maka nyata Yesus itu bukanlah Tuhan. Lalu kemudian ketika saudara Rudi Yohanes tadi masuk ke dalam Kejadian 1 ayat 1, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 60, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain. Tapi ternyata di abad pertama kemudian muncul Tuhan baru bernama Yesus, yang nyata itu bukanlah daripada ajaran, tidak pernah diajarkan sedikit pun dari kitabnya umat terdahulu. Lalu ketika dikatakan Tuhan itu adalah roh, Kejadian 1 ayat 2 yang diambil tadi oleh saudara Rudi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di situ tidak ada mengatakan roh Tuhan itu adalah roh. Di situ ada beberapa unsur yang dituliskan. Pertama bumi, kedua ada gelap, kemudian ada samudra raya. Di situ juga ada roh. Lalu kemudian di situ juga ada air. Ada 5 oknum, 6 dengan Allah. Jadi kalau dikatakan Allah itu adalah roh, sangat boleh jadi di situ juga Allah itu adalah air, karena di situ juga ada permukaan air. Sangat boleh jadi Allah itu adalah bumi, karena di situ juga ada bumi. Kalau dikatakan ini adalah dasar Tritunggal, tidak ada dikatakan di situ ini adalah dasar Tritunggal, hanya asumsi belaka. Nah, pertanyaan saya kembali kepada saudara, apa yang kemudian Anda bisa jadikan di dasar pijakan ketika Allah yang datang kepada Nabi Musa mengatakan, jangan ada sembahan lain di hadapanku? Kenapa kemudian ada Yesus sebagai sembahan baru yang dikatakan sebagai anak Allah? Silakan. Oke, makasih Bang Juma yang telah menekankan sembahan baru. Fokus kepada Keluaran 20 Pak Rudi dengan Yesaya 45 ayat 5 sampai 6. Kenapa ada sembahan baru yang namanya Yesus? Monggo Pak Rudi, ditekankan saja. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Terima kasih. Mau 1.000.000 ayat kau kasih, kau sudah mengatakan seluruh yang ada di dalam diri Tuhan adalah Tuhan. Andai kata tangan Tuhan jatuh ke bumi, dia tetap Tuhan. Andai kata telinga Tuhan diputuskannya, suka-suka Tuhan, dijatuhkannya ke bumi, dia adalah Tuhan. Andai kata suara Tuhan, bukan andai kata, tetapi suara Tuhan dijatuhkannya ke bumi, dia adalah Tuhan. Kau mau apa? Ya kan? Ulangan 20 itu 5 ayat yang mengenai 10 perintah Tuhan itu yang kamu bilang, kami tidak menciptakan sesembahan baru, karena Musa pun berkata kepada suara Tuhan, ya Tuhan. Ya.
Dan Zuma pun sudah mengakui semua yang di dalam diri Tuhan atau yang berasal dari dalam diri Tuhan adalah Tuhan. Titik, selesai. Kamu buat 100 dalil pun, 1.000.000 dalil pun, kamu sudah tidak berdaya menghadapi itu. Nah, sekarang apa kami membuat sesembahan baru? Tidak, itu sudah ada. Bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa menciptakan apapun tanpa firman. Kalau dia tidak punya firman, dia adalah bisu. Kalau dia bisu, dia bukan Tuhan karena tidak maha sempurna. Paham ya? Nah, sekarang mengenai roh. Ya, ayatnya ada. Mungkin kalian akan berkata, ayatnya mana? Di 2 Korintus 3, ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan selesai. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Selesai. Ya. Kalau kalian mengatakan di perjanjian lama juga dikatakan, ya roh Allahku, katanya. Allahku adalah roh. Nanti bisa kita lihat. Intinya, si Zuma sudah mengakui seluruh yang di dalam diri Tuhan adalah Tuhan. Titik. Kalian tidak bisa bergerak lagi. 1.000.000 kalian kasih alasan, tetap dia Tuhan. Paham ya? Misalnya, Tuhan meludah. Tuh, apakah itu Tuhan? Iya, Tuhan. Misalnya, Tuhan mengangkatkan telinganya, dan saya bilang, atau jarinya ditanggalkan Tuhan, dijatuhkannya ke bumi. Apakah itu Tuhan? Iya, Tuhan. Jangan kalian bilang itu bukan Tuhan. Lantas apa? Kalian bilang makhluk. Tidak mungkin makhluk menyatu dengan Tuhan. Al-Ikhlas, ingat. Tidak mungkin makhluk setara dengan Tuhan. Tidak mungkin makhluk berada di dalam diri Tuhan. Maka firman Tuhan adalah Tuhan. Sebab saya berani menentang kalian. Sebutkan satu ayat di mana Tuhan kalian mengatakan dirinya bisu atau menciptakan satu benda tanpa firman. Kalau bisa kalian tunjukkan, saya gagalkan Tritunggal. Saya tentang ucapan si apa tadi? Si Zulkifli M. Abbas, MA. Silakan, itu saja. Oke, baik Pak Rudi. Ada yang mau pergantian timer? Maaf ya, ada sebentar ya Pak Rudi ya. Oke Bang. Saya beri satu. Oke, Pak Sakur lagi, monggo timernya. Oke, siap. Timer biasa yang per 3 menit. Ya udah nggak apa-apa, pakein aja dulu. Timer saya. Oke, baik. Oke, baik, nggak apa-apa. Silakan Ustadz Juma ditanggapi. Waktu berjalan setelah Anda berbicara, monggo. Baik, jadi Bang Rudi mengatakan semua makhluk itu sudah pasti bukan Tuhan. Tidak ada orang sehat di atas muka bumi ini yang tidak bisa, yang tidak mau mengakui Yesus itu adalah makhluk. Yesus itu pastilah makhluk. Dengan demikian, pernyataan Bang Rudi sudah membatalkan ketuhanan Yesus dengan mengatakan semua makhluk itu pasti bukanlah Tuhan. Kemudian, saudara mengatakan bahwa apa yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan. Saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan apa yang ada pada esensi Tuhan pasti Tuhan. Apa yang berada pada esensi Tuhan pasti Tuhan. Tapi hal yang keluar di luar daripada diri Tuhan berarti adalah hal yang baru. Itu bukan Tuhan. Seperti ketika Anda meludah, itu bukan Anda, itu adalah ludah Anda. Jadi ketika Allah itu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, itu bukan Allah, itu adalah makhluknya, ciptaannya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tuhan menyuruh malaikat Gabriel datang kepada Maria, beritakan kepada Maria, aku hendak membuat dia menjadi hamil. Aku hendak membuat dia melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Terjadi. Maka penggenapan Yesaya 55 ayat 11. Semua yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali sebelum terjadi apa yang dikehendaki. Nah, pertanyaannya, apakah yang keluar dari mulut Allah itu adalah Tuhan itu sendiri? Tidak. Kalau apa yang keluar dari mulutnya Allah itu adalah Tuhan itu sendiri, maka seluruh ciptaan alam semesta ini yang tercipta atas kehendak melalui firman-Nya, maka semua itu adalah Tuhan itu sendiri. Tapi itu mustahil adanya. Oleh karena itulah kemudian ketika saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, sayangnya Yesus tidak berada pada esensi Tuhan itu sendiri. Yesus adalah ciptaan, Yesus adalah makhluk yang berasal daripada kehendak, yang berasal daripada firman Allah itu sendiri.
Allah berkehendak Maria hamil, diperintahkan Gabriel memberitakan itu. Saya ingin Maria hamil melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Itulah yang terjadi. Yesus lahir. Lalu setelah Yesus lahir, apa yang dia katakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa? Karena aku makhluk, aku ciptaan, aku baru, aku hal yang di luar daripada Bapa. Sementara Sang Pencipta itu adalah esensi yang ada di atas, yang ada di langit, yang menginstruksikan kepada saya untuk apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku ucapkan. Nah, kembali kepada Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Setara dengan surah Al-Baqarah ayat 255. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu perintah Allah kepada Bani Israel. Kenapa mesti ada Yesus? Oke, waktu lagi mohon lagi. Oke, Pak Rudi Yohanes, penekanannya itu adalah makhluk manusia itu apakah Tuhan? Ada beberapa ayat, tentu Anda punya catatan tersendiri agak bisa tepat waktu dan kemudian ada penekanan dalam menjelaskan. Monggo Pak Rudi, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Yuk, terima kasih. Berkali-kali saya katakan, mau sejuta alasanmu Zuma kau tidak akan bisa bergerak. Kamu sudah mengatakan apa yang berasal atau yang berada di dalam diri Tuhan adalah Tuhan. Paham ya? Itu adalah esensi Tuhan. Firman Tuhan apakah Tuhan? Ya, itu firman Tuhan. Baik yang di dalam diri Tuhan ataupun yang terucap dari bibir Tuhan. Ya, dari mulut Tuhan ya, atau dari Tuhan. Kalau kamu bilang firman Tuhan bukan Tuhan, maka tunjukkan satu ayat di mana Tuhan yang kau sembah mengalami kebisuan. Pertama, menciptakan sesuatu tanpa firman. Sebutkan sama saya. Itu tugasmu. Yang kedua, kami tidak pernah menciptakan Tuhan baru atau mendatangkan Tuhan baru. Yesus adalah makhluk, Yesus tidak diciptakan, tetapi firman menjadi manusia. Paham ya? Firman menjadi, bukan dengan berfirman maka jadilah, tidak. Firman menjadi manusia. Itulah sebabnya saya katakan, apabila tangan Tuhan putus, jatuh ke bumi, diputuskan Tuhan, dilepaskannya, dijatuhkannya ke bumi. Apakah tangan itu bukan Tuhan? Kamu tidak akan mampu menjawab itu, karena kamu mengatakan tadi bahwa itu adalah tangan Tuhan atau Tuhan. Tuhan. Jalan tangan Tuhan itu apa? Benda? Itu yang saya maksudkan. Kau pelintir-pelintir ucapan saya. Your internet connection instable. Aduh, koneksi saya kurang stabil ini ya. Oke, saya lanjutkan. Kamu harus jawab yang 27. Sekarang kamu mau bilang apa? Jangan ada bagimu Allah lain di hadapanku. Mana ada Allah lain di hadapan kami? Karena firman Tuhan itu berada di dalam diri Tuhan. Yesus sekarang bukan di dunia ini, tetapi sudah kembali kepada yang punya firman. Sama seperti yang saya katakan tadi, kalau Tuhan mencopot telinganya, itu kau akui adalah Tuhan. Dijatuhkannya telinga ini ke bumi. Apakah itu jadi makhluk? Tidak, Tuhan tetaplah Tuhan. Paham ya? Jadi mohon jangan dipelintir-pelintir ucapan saya. Oke? Nah, pertanyaan saya, buktikan Tuhanmu bahwa firman Tuhan itu bukan Tuhan. Saya ingin tahu, apakah Tuhanmu bisa menciptakan makhluk tanpa firman? Silakan. Oke Pak Rudi, terima kasih penekanannya. Silakan di-reset waktunya dulu. Oke, baik. Silakan Ustadz Juma ditanggapi waktu berjalan setelah Anda berbicara. Monggo. Baik. Jadi saya harus luruskan dulu pemahaman Bang Rudi. Di dalam ajaran agama Islam itu Tuhan itu bukan makhluk, Bang. Sehingga dia punya tangan, sehingga dia punya kuping. Ya. Jadi yang ada dalam paradigma berpikir Anda, Tuhan itu adalah makhluk. Ketika tangannya dipotong, dibuang ke bumi, maka tangannya itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak seperti itu akidah umat Islam. Nah, ketika kemudian Anda mengatakan Allah itu adalah roh, di dalam perspektif keyakinan Anda, kalau Allah itu adalah roh, di dalam kitab Wahyu 5 ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah tahta itu berdiri seekor anak domba seperti telah sembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Demikiankah yang Anda maksud Tuhan itu adalah roh? Ya,
Jadi ketika roh itu masuk ke dalam makhluk, maka itukah Tuhan itu sendiri? Nah, itu tidak diimani oleh umat Islam. Tidak seperti itu Tuhan Sang Pencipta alam itu. Kaitannya dengan Allah, apakah dia mampu menciptakan tanpa berfirman? Nah, ini juga saya harus luruskan. Firman di dalam ajaran agama Islam itu adalah kehendak, juga adalah instruksi, adalah perkataan, ide, gagasan daripada Allah itu sendiri. Ketika dia punya hendak menciptakan, maka dia cukup berkehendak maka tercipta. Jadi firman itu adalah kehendak. Ketika dia hendak menciptakan, maka cukup dia berkehendak. Ya, tidak mungkin dia menciptakan sesuatu tanpa dia berkehendak. Semua ciptaannya diawali dengan berkehendak. Artinya diawali dengan berfirman. Nah, apakah ketika Allah itu tidak menciptakan, lantas kemudian dia bisu? Tidak. Kenapa? Karena pada diri Allah itu memiliki sifat al-kalam. Apa al-kalam itu? Kemampuan berkata-kata yang dimiliki oleh Allah yang melekat pada dirinya. Nah, apakah kemudian Yesus itu makhluk? Jelas. Yesus itu adalah makhluk. Dia adalah manusia. Dia adalah ciptaan. Segala sesuatu di luar daripada kodrat atau esensi atau hakikat Sang Pencipta pasti ciptaan. Kalau bukan ciptaan, Yesus bisa melihat Allah. Allah bisa melihat Yesus. Berarti dua oknum saling tatap-tatapan. Apakah bisa diterima ada Tuhan dengan Tuhan saling tatap-tatapan? Ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Yang ada adalah ciptaan berdoa kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta yang mengabulkan permintaan sang makhluk. Apakah itu dipraktekkan oleh Yesus? Ya. Yesus berdoa, Yesus sujud, Yesus ketakutan. Kenapa? Karena dia masih memiliki Tuhan. Siapa Tuhannya? Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes Markus 16, Markus 12 kepada Bani Israel, di situ ada tertulis huruf apa? Oke, Kata kita. Tuh habis Om Jul. Oke, baik. Terima kasih. Monggo Pak Rudi agar bisa penekanannya langsung. Ya silakan Pak. Waktu berjalan setelah berbicara. Penekanan dibilang moderator dari tadi sudah saya tekankan. Masa kau nggak mendengar? Biarkan kami bicara. Kau mengatur waktu aja dan mempersilahkan tugasmu ya. Sekarang saya bilang sama si Jul, apa yang kamu katakan bahwa Tuhan tergantung kepada suaranya. Oke? Kamu menyimpulkan sendiri, Jul. Tanpa suara Tuhan tidak bisa mencipta apapun. Ya kan? Apalagi kalau sampai Tuhan bisu. Kamu bilang itu kehendak, ya kehendak, tetapi yang diucapkan tidak di dalam hati, diputar-putar dalam hati, tidak, itu harus diucapkan. Berfirmanlah Allah, ya kan? Kun fayakun, jadi maka jadilah. Oke? Maka saya sudah baca seluruh Al-Quran, tidak satupun makhluk yang tidak diciptakan dengan firman. Jadi Al-Quran pun mengakui tanpa suara dia bukanlah Tuhan, dan Tuhan itu adalah suara Tuhan. Suara Tuhan adalah Tuhan. Ya. Pertanyaan saya yang berikutnya kepada Zul, Tuhan yang kamu sembah hidup atau mati? Saya ingin tahu. Atau ada pilihan lain di luar ini? Hidup atau mati, di luarnya ada yang lain? Saya ingin tahu. Kalau kamu bilang mati, silakan jelaskan. Kalau kamu bilang hidup, apa yang membuat dia hidup? Ya. Karena kalau kita baca di surah Maryam ketika mengutus Jibril, maka Tuhan mengatakan roh kami. Terang-terangan dikatakan di situ, roh kami, ya, bukan roh Jibril atau roh yang lain, tidak, roh kami. Oke. Sekarang mengenai kekristenan, apakah Tuhan bisa menjadi manusia atau manusia itu adalah makhluk gini segala macam? Kau bilang sudah saya jelaskan. Andai kata Tuhan ingin tangannya dijatuhkannya ke bumi, maka manusia melihat, wah ini jari siapa ini? Manusia tidak akan percaya itu jari Tuhan dan itu adalah Tuhan, tidak percaya. Ini adalah makhluk katanya. Kalau kamu tidak percaya, suruhlah Tuhanmu jatuhkan jarinya. Pasti kalian mengatakan ini makhluk, bukan Tuhan. Apakah makhluk ini menyatu dengan Tuhan? Kan tidak. Makhluk tidak bisa tergantung kepada Tuhan atau Tuhan tergantung kepada makhluk, kecuali dalam dua syarat. Kalau tanpa nama manusia itu tidak bisa dia jadi Tuhan. Ya. Satu keanehan, saya tanya lagi kepada Muzul, kalau kamu betul-betul memiliki Tuhan, apakah saya bisa menyembah atau berbakti kepada Allah SWT tanpa menyebut nama
Nabi Muhammad. Artinya Tuhan itu tidak tergantung kepada Nabi Muhammad. Ini harus kamu jelaskan kepada saya. Apakah sah saya menjadi pengikut atau penyembah Allah SWT? Tanpa harus saya mengucapkan, mengakui bahwa Nabi itu adalah Rasul Allah. Saya hanya mengatakan, ya Allah yang menciptakan Mekah, Allah yang pemilik Mekah adalah Allah yang saya sembah. Gitu saja, apakah bisa? Kalau kamu bicara ketergantungan. Oke, waktu habis baru di Ya. mohon waktu di reset kembali 3 menit. Oke, Bang Juma, silakan. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Monggo. Baik. Apakah Allah itu hidup? Nah, kembali lagi saya katakan kepada saudara, Tuhan sang pencipta alam semesta itu bukan makhluk sehingga dia butuh roh untuk hidup. Hanya makhluk yang butuh roh untuk hidup. Tuhan tidak butuh roh untuk hidup, karena dialah sang pencipta roh itu sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal. Dia yang hidup kekal. Dia tidak butuh hidup, Dia maha hidup. Hayyul qayyum. Dia hidup kekal, tidak tergantung kepada makhluk. Sementara yang dikatakan makhluk itu adalah mereka yang butuh roh. Jadi Allah itu tidaklah butuh roh. Dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah sang pencipta alam semesta yang maha hidup kekal, tanpa merasakan mati meski sedetik pun. Pertanyaan kedua, apakah sah ketika saya menyembah kepada Allah tanpa mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW? Anda sah dalam prosesi penyembahan. Sebagai manusia ciptaan, makhluk ciptaan, Anda sah menyembah kepada dirinya. Tetapi yang dikatakan penyembahan yang benar itu adalah ketika sang ciptaan mengikuti seluruh instruksi daripada apa yang diperintahkan oleh sang Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan ikutlah kepada Dia, maka perintahnya jelas, harus diikuti Dia. Apa itu? Mengikuti hukum-hukum, mengikuti syariatnya. Maka Allah memberikan perintah, mentauhidkan Dia, lalu kemudian menjalankan semua perintah-perintahnya. Salah satu perintahnya apa? Menjalankan syariat yang diberikan melalui pewahyuan. Itulah tujuannya pewahyuan. Makanya kemudian mohon maaf, Yesus yang Anda sembah, jelas Dia mengajarkan dalam Yohanes 14, jika engkau mengasihi Allahmu, maka engkau akan melakukan perintah-perintahnya. Demikian juga ketika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau akan melakukan perintah-perintahku. Engkau akan mendengarkan perkataanku. Itulah yang dikatakan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran karena syariatnya jelas. Sujud ada perintahnya, berdiri ada perintahnya, ruku ada perintahnya. Kemudian yang dikatakan roh adalah ikhlas, ibadah tanpa harus ria. Itulah yang dikatakan roh dan kebenaran. Tidak fiktif dia kebenaran itu. Pertanyaan saya, ketika Musa diajarkan oleh Tuhannya dan kemudian dia mengajarkan kaumnya, jangan ada sembahan lain. Bagaimana kemudian Kristen menciptakan sembahan baru bernama Yesus? Dan dia nyata adalah manusia. Sementara Bapa bukan manusia, bukan anak manusia. Waktu telah habis. Pak Jul, waktu telah habis. Mohon di-reset waktunya 3 menit kemudian. Oke, baik. Pak Rudi, monggo ditanggapi waktu berjalan setelah Anda berbicara. Ya. Oke. Si Jul belum menjawab. Apakah Tuhan yang dia sembah tergantung kepada suaranya atau tidak? Saya ingin tahu. Apakah suara Tuhan itu tanpa suara juga bisa menciptakan segalanya sesuatu? Tolong tunjukkan saya satu ayat. Apa yang diciptakan Tuhan yang kau sembah itu tanpa suaranya, tanpa firman-Nya? Karena itu penting. Kamu tadi sudah mengakui bahwa tangan Tuhan adalah Tuhan. Artinya, kamu sudah mengakui bahwa kesatuan Tuhan itu bukan dia sendiri. Firman Tuhan adalah Tuhan. Sekarang kita akan membuktikan apakah Tuhanmu punya roh apa tidak. Kamu mengakui, Jul, bahwa Tuhan yang kamu sembah adalah hidup, maha hidup, kamu bilang. Ya kan? Jikalau Tuhanmu maha hidup, pernah enggak Tuhanmu keluar dari singgasananya di Ars? Karena Tuhanmu membutuhkan Ars sebagai tempat tinggal.
Tidak pernah Tuhanmu keluar dari ars. Artinya apa? Ada satu namanya hubungan. Tidak bisa dia keluar. Kalau dia keluar dari ars, dia bukan Tuhan. Ada ayatnya. Kan dikatakan, Tuhan-Tuhan lain tentu mencari jalan ke ars. Tuhanmu jika keluar dari ars, dia bukan Tuhan. Ingat, itu sebuah ketergantungan. Kalau kami, Tuhan kami keluar dari sorga, apakah dia bukan Tuhan? Dia tetap Tuhan. Karena Alkitab menceritakan banyak Tuhan pergi berjalan-jalan ke Taman Eden, keliling juga ketika si iblis keliling bumi bertemu dengan Tuhan. Ya kan, ketika lama berjalan. Tetapi tidak saya dengar satu ayat pun dari Al-Quran bahwa Allah yang kau sembah itu bisa keluar dari ars. Jikalau Tuhan yang kamu sembah keluar dari ars, dia bukan Tuhan. Mengenai Yesus, sudah saya jelaskan bahwa firman menjadi manusia, suka-suka Tuhan. Dikeluarkannya firmannya jadi manusia. Yesus itu apakah makhluk? Iya, Yesus makhluk. Tidak pernah kami sangkal. Karena firman sudah menjadi manusia. Firman itu menjadi daging. Ya, betul. Sekarang Yesus di mana? Firman bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Itu tidak bisa kami kesampingkan. Maka kami mengakui bahwa Tuhan itu memiliki satu kesatuan dengan roh dan firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Tidak bisa kami kesampingkan. Karena Tuhan kami mengatakan roh lah yang menghidupkan. Yohanes 6 ayat 63. Allah adalah roh. Sudah saya bukakan tadi ayatnya. Dan itu tidak bisa dipisah. Maksudnya misalnya datang Tuhan duluan baru nanti roh menyusul. Tidak. Ini datangnya berbarengan. Tolong kamu jawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Jikalau Tuhanmu keluar dari ars, apakah dia masih Tuhan? Kasih saya ayatnya. Silakan. Oke, Pak Rudi, terima kasih. Mohon waktu di riset kembali. Silakan Om Juma ditanggapi waktu berjalan setelah Anda berbicara. Baik. Jadi kembali saya tekankan kepada saudara Rudi ya. Tuhan kami itu bukan makhluk. Tuhan kami itu bukan makhluk sehingga digambarkan seperti makhluk. Dia meninggalkan arsnya. Nah, ars ini adalah tahta. Tuhan itu akan tetap bertahta kepada esensinya sebagai sang pencipta. Dia tidak pernah berubah dari sang pencipta, sehingga dia tidak akan pernah meninggalkan tahtanya sebagai Tuhan. Nah, apakah dia yang menciptakan segala sesuatunya? Apakah dia perlu untuk berjalan-jalan? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, surat Taha ayat 98, bahwa sesungguhnya Allah itu ya, tiada Tuhan selain dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Jadi dia bukan makhluk. Dia harus berjalan ke sini supaya dia lihat, supaya dia tahu. Dia bukan makhluk. Itulah pencipta alam semesta. Itu juga dikatakan di dalam kitabnya Bani Israel, kitabnya orang-orang Israel yang mereka sebut dengan sebutan kitab Tanakh. Tuhan itu maha kuasa, maha melihat, maha mendengar. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Jadi dia tidak perlu untuk kemana-mana, untuk melihat atau untuk meneliti dan seterusnya. Tidak perlu. Lalu kemudian pertanyaan kedua, apakah Allah itu tergantung terhadap suaranya? Tidak. Karena Allah itu tidak tergantung kepada makhluk. Suara di sini artinya firman. Firman di sini yang Anda maksud itu adalah Yesus kan? Nah, maka ketika Allah itu berkehendak, ini tolong dicatat. Ketika Allah itu berkehendak, maka apa yang dikehendakinya itulah yang terjadi. Apa yang dikehendakinya itulah yang terjadi. Bilangan 55 ayat 11. Ya, ketika Allah hendak ketika Allah itu ingin menciptakan, ingin sesuatu, maka cukup dia berkehendak. Nah, ketika dia ingin menciptakan, maka dia cukup berkata, maka dia cukup berfirman. Kaitannya dengan Yesus. Yesus Anda sudah akui dia adalah makhluk. Apakah Bapa itu adalah makhluk? Ini pertanyaan yang perlu Anda jawab. Apakah Bapa itu adalah makhluk? Karena Yesus tadinya adalah makhluk. Kalau Allah itu bukan makhluk dan Yesus ternyata adalah makhluk, bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Yesus itulah sembahan itu? Yesus itulah Bapa itu sendiri? Yesus makhluk, Bapa bukan makhluk. Dari mana kemudian Anda bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Karena itulah kemudian saya katakan kepada Anda tadi, kembali kepada Keluaran 20 ayat 3, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Karena kalau ada sembahan baru,
pasti dia adalah makhluk. Dan Anda sudah akui Yesus itu adalah makhluk. Demikian. Oke, makasih Ustaz Juma. Silakan Pak Rudi ditanggapi waktu berjalan setelah Anda berbicara. Saya tanggapi. Malam ini saya mau menjadi muslim. Saya mau memeluk agama Islam. Tetapi seperti kata si Zuma, dia harus bertanggung jawab. Saya hanya mengucapkan bahwa saya menyembah Allah yang memiliki Ka'bah, yang memiliki Baitullah. Di luar itu saya tidak mengucapkan. Ingat Zuma, kamu harus bertanggung jawab. Kamu bilang bisa. Siapa yang bisa dan mendatangkan seorang ustadz ke tempat saya? Alamat saya Jalan Jenderal Sudirman, nomor 25 Duri. Silakan, saya tunggu. Saya ingin menyembah Allah SWT. Seperti ucapan si Zuma, saya tunggu. 3 menit saya tunggu. Mau 10 menit saya tunggu. 1 jam saya tunggu. Biar waktunya habis, saya tunggu. Siapa yang dekat rumah saya, suruh seorang ulama ke sini, saya mau mengucap syahadat di depan dia, tetapi atas nama Allah SWT sendiri. Artinya Allah itu tidak tergantung terhadap nama manusia. Silakan, saya tunggu. Seperti kata Zuma. Bagaimana Pak Rudi? Saya Lanjut aja, waktu Anda masih banyak. ya sudah, silakan, saya menunggu. Boleh moderator menanggapi Pak Rudi? Tidak boleh. Yang kedua, Oke, lanjut, Pak. saya kasih sedikit. Yang kedua, Zuma mengatakan Allah tidak tergantung kepada firman-Nya. Sebutkan ayatnya. Di mana Allah mencipta tanpa firman? Sudah saya bilang nggak bisa disebutkannya. Kasih ayatnya. Jangan hanya kamu bilang begini. Sekarang ars. Allah kamu bilang tidak bisa bergerak. Kamu bilang dia maha hidup. Kalau Allah maha hidup, suka-suka Allah mau kemana? Mana bisa kau batas-batasi? Oke, dia tidak mau keluar dari ars. Sekarang apa bukti dia hidup? Ceritakan kepada kami. Kalau Allah kami memang hidup, dia berjalan di taman Allah. Selesai. Sekarang kamu buktikan, apa bukti Allahmu yang kau sembah itu hidup? Al-Quran menjelaskan, dia diam di ars. Artinya kalau dia sempat keluar dari ars, dia bukan Tuhan. Sudah jelas, ada ayatnya. Sekarang Yesus, kami tidak pernah menyembah manusia Yesus. Yesus sekarang di surga jadi firman Allah bersama-sama Allah, maka firman adalah Allah. Memang kami bersyukur, kami tidak hidup di zaman Yesus. Tapi andai kata pun kami hidup di zaman Yesus, Yohanes 1 ayat 1 tidak bisa kami kesampingkan. Zuma, saya tunggu berapa hari terserah kau. Utus ke sini seorang ulama atau ustadz atau apa. Saya ingin memeluk agama Islam dengan hanya menyebut nama Allah SWT, pemilik Mekah dan Ka'bah. Ada di Al-Quran, dialah pemilik. Silakan. Saya ingin lihat. Masih ada 10 detik, 9 detik. Tidak apa-apa, habiskan aja. Allahu Akbar. Oke, baik. Makasih Pak Rudi. Silakan Ustaz Juma ditanggapi 3 menit waktu berjalan setelah Anda berbicara. Baik. Jadi untuk menjadi seorang muslim itu harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Saya sudah jelaskan kepada Anda tadi. Ya. Kalau untuk menjadi Islam, Anda harus mengikuti aturannya. Barang siapa yang mentaati Allah, sesungguhnya ia telah mentaati. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Nah, ketika Anda ingin menyembah kepada Allah, berarti Anda hanya mengakui Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu adalah Tuhan. Tetapi Anda tidak mau taat kepada perintahnya. Karena yang dimaksud penyembahan di dalam ajaran agama Islam itu bukan hanya sujud, bukan hanya berdoa. Yang dimaksud taat kepada Allah, yang dimaksud menyembah kepada Allah itu adalah mengikuti seluruh perintah, mentaati segala perintah, menjauhi apa yang dilarang. Itu yang dimaksud di dalam Al-Quran. Nah, lalu kemudian mengenai Allah, kembali lagi saya katakan kepada saudara, Tuhan sang pencipta alam semesta itu bukan makhluk, sehingga dia butuh roh untuk hidup. Di dalam surah Al-An'am ayat 102, demikianlah itu dialah Allah Tuhan yang kamu sembah, tidak ada Tuhan selain dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah dia, yang dia adalah pemelihara segala sesuatu. Jadi Allah bukan makhluk,
sehingga dia harus berjalan seperti yang ada dalam bayangan saudara, seperti apa yang ada cerita-cerita tentang Nabi Adam di Taman Eden. Tidak seperti itu sang pencipta alam semesta itu. Dia itu maha mengetahui, seperti apa yang saya terangkan kepada Anda melalui ayat suci Al-Quran. Demikian juga di dalam kitabnya orang Israel, aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, ya. Aku seorang dirilah, aku telah mengirik di tempat pemerasan anggur seorang diri, dan dari bangsa-bangsa tidak ada seorang pun yang bersama dengan aku. Aku akan menginjak mereka dalam amarahku dan menginjak-injak mereka dalam murkaku, dan darah mereka memercik baju-bajuku dan mencemari semua pakaianku. Ini di dalam kitabnya Bani Israel. Allah itu sendiri, dia tidak membutuhkan esensi lain untuk disetarakan dengan dirinya. Sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya semua kerjaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkaulah. Ayat 37, ayat 20. Yesaya 44 ayat 10. Siapakah mereka yang membentuk Tuhan dalam rupa makhluk, dalam rupa patung, lalu menuangkannya ke dalam patung? Mereka semua akan kubuat malu, kata Allah. Dari itu, ketika umat Islam disampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka Allah yang kami maksud itu adalah Allah yang disembah oleh Bani Israel. Waktu habis. Betul. Terima kasih. Mohon diri waktunya. Monggo Pak Rudi ditanggapi, mungkin sekaligus ini konsisten kasih. Apa? Ulang-ulang. Halo? Nah, itu konsisten banget. Semua Anda mau tambahkan lagi? Halo? Suaranya kurang jelas. Gimana? Ini sekaligus terakhir. Iya boleh. Silakan Pak. Kalau terakhir boleh 5 menit. Jawab konsisten sekalian. Oh, Bisa 5 menit nggak? Atau waktunya? tunggu settingnya dulu. Iya. Sudah? Oke, baik Pak Oke. Rudi. Sudah. Waktu dipergunakan sebaik mungkin 5 menit. Ya. Silakan. Waktu Oke. berjalan setelah Anda berbicara. Ya, pertama saya mau mengatakan bahwa Zuma sudah mengakui semua yang di dalam diri Allah adalah Allah. Baik tangan, mata, kepala, segala macam, suara Allah adalah Allah. Yang kedua, Zuma tidak bisa membuktikan bahwa saya bisa berbakti kepada Allah SWT tanpa manusia manapun. Dia selalu mengatakan, percaya kepada Rasul baru bisa menyembah. Artinya tanpa Rasul, kita tidak bisa menyembah Allah SWT. Sementara Adam, Rasul mana yang mau dipercaya Adam? Tidak ada. Demikian juga Musa. Demikian juga yang lain. Ya, tidak ada pengikut Musa. Harus melalui Musa baru bisa menyembah Allah itu. Tidak. Demikian juga Yesus. Yesus sudah menjelaskan kita bisa langsung menyembah Tuhan. Ya. Tetapi betul kata si Zuma bahwa ajaran Tuhan itu ada di dalam Nabi. Tetapi untuk bertuhan tidak harus kita menyandingkan nama manusia dengan nama Tuhan. Kalau memang bisa, saya tunggu. Datangkan ke sini ulama top. Saya akan bersyahadat di depan dia hanya beriman kepada Allah SWT yang ada di tanah Arab. Ya, atau pemilik Ka'bah ya, bukan tanah Arab, Ka'bah atau Mekah. Karena Musa tidak pernah mengatakan hal itu kepada pengikutnya. Tidak ada itu 2 kalimat syahadat diucapkan para murid-murid. Tidak ada. Karena mereka Tuhan langsung hadir di tengah-tengah mereka. Yang kedua, Zuma katakan Tuhan itu tetap dikatakan Tuhan tanpa firman. Saya minta ayatnya. Mana Tuhanmu menciptakan tanpa firman? Tak bisa disebutkan, dia tidak bisa. Artinya Allah adalah Allah kalau dia bisa berfirman. Kalau dia tidak bisa berfirman, dia bukan Allah. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa Allah yang dia sembah hidup. Apa buktinya hidup? Dia tidak bisa membuktikan. Katanya Allah tetap di situ tapi hidup. Ya bagaimana kehidupan Allah itu? Kalau kami sudah jelas Allah kami bergerak. Roh Allah melayang-layang, artinya ada pergerakan, itu satu kehidupan. Kalau dia mati Tuhan yang kami sembah, apa bedanya dengan sebongkah batu Tuhan yang kami sembah? Saya akan mengatakan, Tuhan saya itu diam saja tapi dia mengerti seluruh isi dunia. Berarti apa bedanya dengan batu yang saya tuhankan? Dan demikian. Buktinya dia hidup tidak ada. Oke?
Dan Zuma pun tidak pernah berpikir, andai kata Tuhan melepaskan tangannya, dijatuhkan ke bumi, apakah itu masih Tuhan? Sudah dijelaskan, seluruh yang di dalam diri Tuhan adalah Tuhan. Ya sudah. Sekarang mengenai roh, sudah saya katakan, Tuhan sering mengatakan, roh kami utus. Artinya Tuhan memiliki roh. Roh kami. Siapa kami di situ? Itu adalah Tuhan. Bukan Jibril. Masa Jibril roh Tuhan? Roh kami utus, kata Tuhan. Baca di Al-Quran, ada itu berkata memang roh kami, roh dia sendiri, roh Tuhan itu sendiri. Selesai. Oke, kamu bilang Tuhan itu hidup tidak seperti manusia, silakan. Buktikan dia hidup, kamu tak bisa membuktikan dia hidup. Sampai sekarang. Ya. Dan banyak lagi pertanyaan saya yang tidak bisa dijawab si Zuma. Dia hanya memberikan sebuah retorika-retorika saja. Ya. Kalau saya, kamu tanya, apakah tanpa menyebut nama Yesus, kamu bisa menyembah Bapa? Yesus sendiri mengatakan di Galatia 5 ayat 20 berapa ya? Tanpa mengenal Yesus pun kau bisa ke surga, asal kau mengikuti buah-buah roh, kasih, kesabaran, rendah hati dan segala macamnya itu harus kau ikuti. Tidak satu hukum pun menentang hal itu, kata Yesus. Itulah hebatnya ajaran Yesus. Tidak satu pun menentang hal itu, termasuk hukum segala hukum. Apakah kami menciptakan Tuhan baru? Kami tidak menciptakan Tuhan baru. Yesus itu sudah ada. Yesus sendiri berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Aku ada sebelum dunia diciptakan. Maka kami merujuk kepada proses penciptaan. Pada mulanya Allah. Itulah pada mulanya Allah. Sebelum itu apa ada? Nggak ada. Apa ciptaan sebelum daripada langit dan bumi? Apa ada? Nggak ada. Ya kan? Oke, kita ikuti lagi perkataan di Ibrani 1 ayat 2. Oleh dia segala sesuatu tentang langit dan bumi ini diciptakan, alam semesta. Di mana Yesus? Itulah firman Allah. Maka firman bersama-sama dengan Allah. Maka firman adalah Allah. Tidak bisa kamu sangkal itu Zul. Kau sendiri mengakui di pembukaanmu. Ke pertanyaan saya pertama. Bahwa semua yang di dalam diri, yang melekat di dalam diri Allah adalah Allah. Titik. Jangan kau urai-uraikan lagi ini, itu, dan segala macam. Ya, oke, silakan itu saja. Oke Pak Rudi, terima kasih. Mohon jangan kemana-mana dulu Pak Rudi. Sesuai statement awal bahwa nanti ada tanya jawab. Kita ada 3 penanya untuk kedua narasumber. Oh iya, saya nggak kemana-mana sini itu. Oke, baik, makasih. Mohon 5 menit jadi set kembali. Silakan Ustaz Joma ditanggapi 5 menit. Baik. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Kembali saya tekankan bahwa Allah itu bukan makhluk. Ya, bukan makhluk sehingga dia harus berperilaku seperti makhluk supaya dia disebut sebagai hidup layaknya makhluk. Oh, dia disebut hidup ketika dia bergerak. Tuhan tidak seperti itu. Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan 4:39. Sebab ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi yang di bawah. Tidak ada selain Dia. Nah, alam semesta ini adalah ciptaan. Berarti Dia adalah hal baru. Nah, apakah ketika alam semesta ini belum ada, apakah boleh dikatakan Tuhan itu bisu? Tidak. Tuhan itu tidak bisu. Tuhan itu berada pada esensinya sebagai sang pencipta. Tapi ketika Tuhan hendak menciptakan manusia, barulah kemudian Dia berfirman. Barulah kemudian Dia berkehendak, menciptakan dengan kehendaknya. Tetapi bukan berarti sebelum alam semesta ini ada, Dia itu bisu. Tidak. Karena Dia memiliki sifat al-kalam. Nah, ketika saya mengatakan semua yang ada pada diri Allah, yang melekat pada diri Tuhan, Dia itulah Tuhan. Dia mensifati sifatnya sebagai sang pencipta. Bagaimana dengan sembahan yang baru nongol kemudian? Ada disebut Krishna, ada yang disebut Horus, ada yang disebut Atis, ada yang disebut Baal, ada yang disebut Yesus. Apakah mereka ini adalah hal baru? Ya, dia adalah hal baru. Dia adalah ciptaan, dia adalah makhluk. Lalu apakah dia itu adalah esensi sang pencipta itu sendiri? Bukan. Apakah Yesus itu ada di dalam diri Bapa? Tidak. Bukan. Apakah Yesus itu adalah firman? Bukan.
Tapi dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pertanyaannya, Yohanes 1 ayat 1 itu firman Allah, sabda Yesus, atau tulisan pengarang? Itu. Kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, dan yang dimaksud ini adalah Yesus, betul. Yesus itu pada mulanya adalah kehendak. Apa kehendak itu? Jibril datang kepada Maria, katakan kepada dia, aku mau, dia hamil. Itulah firman. Nah, bersama-sama dengan Allah firman itu, ya, Allah bersama-sama dengan kehendaknya. Allah bersama-sama dengan keinginannya, sifat al-kalamnya yang berkata kepada Jibril untuk menyampaikan perkataannya, kehendaknya kepada Maria. Apakah firman itu adalah Allah? Ya, firman dalam arti kata al-kalam yang saya katakan tadi. Allah bersama dengan sifat al-kalamnya. Apa itu? Kemampuan berkata-kata. Jadi kehendak Allah adalah Allah itu sendiri. Bagaimana dengan Yesus? Yesus, firman itu telah menjadi manusia. Kehendak Allah itu sudah menjadi manusia. Ketika kehendak Allah menjadi matahari, ketika Allah berkehendak menjadi alam semesta, menjadi planet, apakah planet, matahari, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Karena dia berasal daripada firman? Tidak. Semua ciptaan berasal daripada firman. Apakah kemudian jelmaan dari firman, dari kehendak Allah itu adalah Allah itu sendiri? Tidak. Itu adalah hal baru. Itu adalah ciptaan. Nah, kembali ketika kita kita mengawali diskusi kita pada malam hari ini. Keluaran 3 yang saya maksud. Jangan ada ilah lain. Apakah umat Islam membentuk ilah lain? Tidak sama sekali. Ilah yang kami sembah adalah Dia yang menciptakan alam semesta ini. Ilah yang kami sembah adalah Dia yang pernah berfirman kepada Abraham, kepada Musa, kepada Isa, dan seterusnya. Karena itulah kemudian kami tidak ada oknum di dalam penyembahan seperti layaknya agama lain. Ada sosok yang mereka sembah berupa roh bertanduk 7, bermata 7, berupa manusia, dan seterusnya. Di dalam ajaran agama Islam, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang setara, tidak ada yang sama seperti Dia. Jadi kalau Dia maha melihat, Dia tidak melihat seperti manusia. Kalau Dia maha mendengar, Dia tidak mendengar seperti manusia. Dia memberi tidak dengan tangan seperti tangannya manusia. Dia menjangkau, Dia tidak berjalan seperti kakinya manusia. Kenapa? Karena Dia adalah Sang Pencipta. Tidak ada yang mampu menalar seperti apa esensinya, seperti apa wujudnya. Layaknya meja, tidak mampu menganalisa seperti apa tukang kayunya. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Ustaz Juma dan Pak Rudi Yohanes setelah menjelaskan tentang perbedaan Tritunggal dengan Tauhid. Kita sesuai perjanjian awal ada sesi tanya jawab. Ya, silakan. Dengan raise hand pertama ada mohon juga penanya kalau bisa ditanya kedua pada debator ya. Yang pertama ke Bapak Jainal. Monggo Pak Jainal, silakan. Pertanyaannya singkat-singkat aja Pak. Monggo. Boleh nggak nanti bertanya ke moderator juga? Boleh. Moderator boleh ditanya. Silakan Pak Jainal. Ya langsung aja, nggak sabar-sabar sih. Pak Rudi Yohanes, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, jadi gini Pak, menurut persepsi Kristen, Yesus turun ke dunia ini, ke bumi, untuk membuat ajaran kasih. Nah, tapi kenyataan setelah Yesus turun dan naik lagi ke surga, malah dunia tambah kacau Pak. Perang di mana-mana, bahkan sampai sekarang. Itu gimana Bapak jelasinya Pak? Oke, saya jawab langsung berapa menit? Tergantung Pak Rudi ya, kalau bisa 2 menit aja Bapak. Saya jawab. Ajaran Yesus itu sudah jelas, kasihi musuhmu. Kalau manusia tidak menjalankan, artinya manusianya yang salah, bukan Yesusnya yang salah. Bahkan ada peperangan. Jadi kalau kau menuduh itu begitu terjadi, saya pun curiga. Setelah ajaran Yesus ini ada yang mengacaukan. Itulah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu datang mengacaukan ajaran Yesus. Sehingga ada orang menyembah batu tetapi tidak mengakui dia menyembah batu. Sebab hanya kepada Tuhanlah kita sujud menyembah. Arti kata sujud apa?
jidat atau kepala harus sampai kepada tanah, seperti yang diperagakan oleh bangsa-bangsa Israel, nabi-nabi terdahulu. Tetapi banyak penyembah-penyembah berhala sekarang sujud ke arah batu tetapi tidak mengakui itu Tuhannya, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup katanya. Tetapi dia tidak bisa menunjukkan bahwa Tuhannya itu hidup. Ya, Tuhan kami hidup tidak seperti manusia katanya. Kalau kami mengakui Tuhan kami hidup seperti manusia, dikatakan di situ di kitab suci memiliki tangan. Kami akui Tuhan kami memiliki tangan. Jangan seperti penyembah batu. Tuhannya memiliki tangan, dia bilang tidak seperti manusia. Oke, seperti apa? Seperti alien kah? Alien juga memiliki tangan, tidak seperti manusia, 5 jarinya gini. Mungkin seperti bebek, penting ada tangannya. Dan demikian, dia memiliki mata. Oke, matanya bagaimana? Tidak seperti manusia, tapi seperti apa? Matanya satu, seperti Dajjal. Kita tidak tahu. Ya, bagaimana? Jelaskan dong. Ini kalau dari sudut agama kami. Para penyembah-penyembah batu ini, tidak bisa batu itu disembah tanpa ada kesetaraan Tuhannya dengan manusia. Tanpa melalui manusia itu, dia tidak bisa menyembah batu itu. Harus batu itu. Batu itu diangkat menjadi Tuhan. Dengan cara apa? Ada yang menyembah dia, kan syarat-syarat Tuhan ada yang menyembah. Ada yang diakui sebagai Tuhan. Ya, boleh saya potong sedikit, Pak? Jelas ya, Pak Rudi. Ya, nggak bisa dipotong, Pak. Udah Pak Jenal. Satu kali aja, Pak. Bentar. Tapi yang to the point, Pak ya. Berarti to the point aja, Pak. Ya, satu ini aja, Pak. Tolong penguatan pertanyaan saya. Berarti esensi Tuhan sebagai Yesus benar-benar dikalahkan kita manusia ciptaannya, Pak. Kalau Bapak berpendapat begitu. Yesus bergantung kepada manusia yang melakukan hal-hal jahat. Oke. Berarti sia-sia dong Yesus jadi Tuhan. Oke, saya jawab. Oke, Pak Jeral, makasih. Ya, monggo Pak Rudi. 1 menit, Pak. Ya, apapun agamanya selalu berkata mengajarkan kebaikan. Andai kata ajaran Yesus diikuti oleh manusia, manusia ini akan enak, damai sejahtera. Tetapi faktanya ada nabi palsu yang datang setelah Yesus. Ini yang mengacaukan. Membunuh orang dibilang masuk surga. Saya tidak menyebut agama, tetapi banyak nabi-nabi palsu setelah Yesus datang, membunuh anaknya pun yang berpaling mengikuti agama lain, dibunuh, itu masuk surga katanya. Hal-hal seperti inilah yang membuat ajaran Yesus itu kacau, yang tidak bisa kita lakukan apa-apa. Bahkan apapun agamanya akan kita katakan gagal karena manusia banyak berperang. Apakah demikian? Kan tidak. Allah sudah mengajarkan kebaikan. Ya, silakan. Baik, Pak Rudi, makasih. Jadi mohon pertanyaannya dipersingkat. Sebelum ke Bang Jihad, saya kasih pertanyaan contoh, mudah-mudahan kedua ke Pak Juma. Kalau Pak Rudi berkenan menjawab, boleh. Saya bertanya ke Ustaz Juma. Pertanyaan pertama, selama Yesus hidup di dunia, apakah status Yesus A. Tuhan, D. utusan, C. semuanya benar? Monggo Ustaz Juma. B. Utusan. Pak Rudi berkenan nggak menjawab? Kalau nggak mau nggak apa-apa. Baik, saya jawab. Monggo, Pak. Kalau kamu tanya seperti itu A, B, C, D, E, itu bukan pertanyaan intelek. Bagaimana kalau saya katakan ketika ada orang sujud ke arah batu, A, dia menyembah batu, B, batu itu adalah Tuhannya, C, batu itulah yang menciptakan dia. Bagaimana? Oke, jadi Pak Rudi nggak berkenan menjawab ya? Tidak, silakan. Oke, baik. Satu lagi ke Ustaz Juma. Kalau Pak Rudi jadi kamu yang paling banyak ini admin kan? Enggak, cuma kamu... satu Pak. Satu lagi ke Pak Juma, Pak, saya. Ustaz Juma ini. Apakah ciptaan Allah itu adalah Allah? A. Allah, B. bukan, C. tidak tahu. Monggo Ustaz Juma. B. Bukan Allah. Pak Rudi berkenan apa enggak? Saya jawab. Ya. Yesus bukan ciptaan Allah, tetapi firman menjadi. Zuma tadi ada kekeliru. Katanya matahari beda. Matahari, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah matahari, maka matahari itu jadi. Ada istilah berfirman menjadi. Kalau ini tidak, firman menjadi, itu bedakan. Ada material yang membuatnya. Silakan. Oke, baik. Makasih Pak Rudi. Silakan selanjutnya ke Bapak Jihad. Monggo Pak Jihad. Oh, Jihad. Oke, Bang Rudi, selamat malam. Malam, silakan. Akhirnya kita ketemu lagi aja. Ya, senang. Saya sih pertanyaannya sederhana saja, dan memang tidak mau muter-muter lah ya.
Jadi saya bertanya begini Pak Rudi, kalau Pak Rudi mengatakan tadi, saya menyimpulkan dari sebuah perdebatan panjang Bapak dengan Bang Juma, bahwa Tuhan mencipta makhluk itu adalah dengan firman. Betul ya? Kamu udah menyimpulkan kok bertanya. Nyimpulkan. Iya, makanya saya menyimpulkan, saya makanya bertanya betul tidak. Lanjut aja, makanya saya takut keliru. Saya tadi secara benar. Tadi saya bilang menyimpulkan dari perhitungan Abang itu bahwa adalah Tuhan itu mencipta makhluk itu dengan firman, gitu kan? Dan kemudian firman menjadi manusia. Itu Yesus. Betul? Nah, pertanyaan saya, kalau kronologisnya begitu semua, bagi Bang Rudi itu semua makhluk adalah Tuhan, berarti kalau begitu kesimpulannya, karena memang yang dibangun itu berdasarkan susunan kalimat seperti itu. Wajar nggak? Bagaimana menurut Bang Rudi nih? Saya tidak mau panjang lebar lah itu. Oke. Terima kasih. Bedakan antara firman menciptakan dengan firman menjadi. Itu saja jawabnya. Jadi hanya begitu ya, firman. Ya. Jadi pada faktanya ketika firman menjadi manusia, ada dan firman menjadi gunung, firman menjadi alam, firman menjadi menjadi Anda, firman menjadi kami gitu. Kemudian tidak pernah bedanya gitu loh. Nah, saya jawab. Ini pertanyaan terakhir. Tidak pernah di dalam Bible dikatakan firman menjadi gunung. Yang ada berfirmanlah Allah jadilah gunung. Bedakan. Firman menjadi gunung dengan berfirmanlah Allah jadilah gunung. Bedakan. Silakan. Yang lain. Oke, silakan kalau gitu nggak apa-apa. Saya nggak mau buang persepsi lah. Terima kasih Pak Rudi. Oke, baik. Oke, makasih Bang. Kedua, Bang Tor, ini ada sebentar, mohon maaf. Ada 8 yang menunggu untuk bertanya. Sudah. Ya, silakan. Pak Rudi bersedia ya? Bersedia. Dan oke. Saya dong Bang Indi, saya Bang Indi. Penanya, sebentar, terdaftar di sini. Mohon kepada penanya to the point, jangan menyimpulkan. Kalau bisa ditanya kedua debator begitu ya. Selanjutnya ke Bapak Dani, monggo Pak Dani. Pak Dani, tolong tanya saya dong, apakah Islam menyembah batu? Monggo Pak Dani. Kalau nggak ada Pak Dani, Pak Dani pikir saya udah meninggalkan Islam. Saya sebentar yang lain diam dulu. Aku nanya dong, numpang nanya. Sebentar. Antri. Oke Pak Dani, monggo Pak Dani. Sebelum saya bertanya, saya minta waktu kepada moderator untuk memberikan TikTok 4 menit durasi seluruhnya. Sebentar dong. Enggak, sebentar. Ini Pak, aura Pak Dani. Kerudukan siapa ini? Kerudukan ini mohon di mute dulu masing-masing. Saya ya, Mr. Handi. Belum, Mas Pak Dani dulu. Monggo Pak Dani. Ya, oke. Bertanya aja Pak Dani, bertanya aja, nggak bisa waktu. Bertanya langsung to the point. Oke, Pak Rudi. Ya, silakan. Halo. Silakan. Pak Rudi, bisa nggak menunjukkan kepada saya posisi Pak Rudi yang ada pada di Pak Rudi? Di mana posisi Rudi? Posisi dalam diri Anda. Posisiku iya, dalam apakah diriku. di tangan? Iya, apakah di tangan, di jantung, di kepala, di kaki, atau di perut? Silakan ditunjukkan. Posisi saya adalah baik. Tubuh. Di dalam diri tubuh saya ini ada roh. Tubuhlah ini melekat segala sesuatu tergantung di tubuh ini. Roh dan suara saya itu melekat di dalam tubuh ini. Silakan. Oke, saya tanya jawab. Sekali lagi pertanyaannya. Sekali lagi tangan Anda terpotong, apakah itu namanya Rudi juga tangan Anda? Sekiranya tangan Anda terpotong ataupun kaki Anda terlepas, dipotong, diamputasi, apakah itu juga namanya Rudi? Silakan jawab. Saya jawab. Ya, tetap si Rudi. Tidak pernah itu dikatakan tangan si Dani, tapi tangan si Rudi. Karena saya adalah makhluk, maka di dalam diri saya adalah ciptaan bertemu ciptaan. Tetapi Tuhan, di dalam diri Tuhan adalah Tuhan bertemu Tuhan. Tidak bisa di dalam diri Tuhan ada makhluk. Kalau tangan Tuhan itu dikatakan bukan Tuhan, artinya makhluk. Tidak mungkin tangan Tuhan berada di dalam diri Tuhan. Maka dari tadi saya minta sama si Zuma mengenai firman. Tidak satu ayat pun bisa dia tunjukkan di mana Tuhan bisa mencipta tanpa firman.
karena firman itu adalah Allah sendiri, diakuinya di awal. Oke, Oke, udah pada nih. di mana Cukup dua letaknya Pak hasil Pak Dani, karena banyak yang Cukup dua, ngantri Pak Dani, cukup dua. cukup dua saja. Oke, lain waktu lagi Pak Dani, mohon maaf ya Pak Dani. Kita beri kesempatan berikutnya ke Bapak Marpelino. Monggo silakan. Kita poin aja Pak. Waduh, betul dulu nicknya Pak. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut aja Pak. Tapi mic-nya begini Pak, betulin dulu. Ya monggo Pak Marpelino. Pak Marpelino silakan. Diganti dulu aja, nanti dia perbaiki. Oke, diganti dulu ya, betulin dulu nicknya Pak Marpelino ya. Selanjutnya ke Bapak Herdi Pananggung, monggo. Iya, halo, shalom bro. Terima kasih bro waktunya. Nah, saya ingin bukan bertanya ya, saya hanya anggaplah bertanya. Saya ingin tanya ke Bang Suma. Dia mengatakan tadi bahwa roh itu adalah ciptaan, ya kan? Nah, saya mau tanya, dapat sumber dari mana bahwa roh itu ciptaan? Oke, cukup? Cukup. Sumber dari ngarang. Baik. Yang lain diam dulu, tolong. Ini lagi live ya. Silakan Ustaz Juma dijawab. Baik. Jadi saya katakan bahwa Allah itu adalah ciptaan. Karena dia adalah makhluk. Roh itu adalah makhluk. Lalu dikatakan Allah yang menciptakan segala sesuatunya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Itu jelas diterangkan di dalam ajaran agama Islam bahwa pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Itu jelas. Jadi ketika Anda mengatakan Tuhan itu adalah roh, maka Anda sudah salah di situ. Karena Allah sendiri menerangkan di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Ulangan 32:39. Kalau roh itu adalah Allah, ingat, antara hal mematikan dan menghidupkan itu ada unsur roh di dalamnya. Orang bisa dikatakan mati ketika rohnya itu diambil. Orang dikatakan bisa hidup ketika ada tiupan roh ke dalam dirinya. Apakah roh itu ketika ditiupkan ke dalam diri manusia maka dia itu adalah Tuhan? Karena ada roh di dalamnya. Maka muncul pertanyaan kemudian, jika Tuhan itu adalah roh dan Yesus itu adalah 100% adalah Tuhan karena dia adalah roh di dalamnya, dan 100% keilahiannya itu adalah roh, maka ketika Maria ngeden melahirkan Yesus, Yesus tidak mati, dia tidak lahir dalam keadaan menjadi mayat atau jenazah, tetapi dia hidup. Yang menghidupkan dia adalah unsur roh yang ada dalam dirinya. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Maria melahirkan Tuhan? Karena di dalamnya itu ada Bapa yang adalah roh. Tentu tidak, bukan? Makanya Allah mengatakan di dalam Ulangan 32:39, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Akulah yang meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan. Itu jelas. Terima kasih. Oke. Bro Handi sebentar. Oke, makasih. Bro Handi sebentar. Gak bisa Bung Suma disangka tidak- bro. Gak bisa disangka bro. Bukan. Gak bisa disangka kan masih ada yang lain. Saya kasih waktu 1 menit, silakan. Oke, lanjut ke berikutnya ya. Saya kan tanya bro. Ke referensinya. Monggo. Oke, kita ikut Quran aja. Pada hari keberapa Allah menciptakan roh? Coba. Pakai referensi dong Bang Suma. Oke. Silakan Bang Nyoma. Cuma nggak percaya Quran itu, percayanya Bible. Iya, masa aneh masa kamu ini Alkitab yang dibawa-bawa. Mohon yang lain. Kenapa sih? Mohon yang lain standby. Ini live, saya mute semua ini, saya mute semua. Silakan Bang Nyoma. Iya. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak diterangkan
secara spesifikasi kapan Allah menciptakan roh. Ya, Tetapi bisa sopan nggak? Tetapi dikatakan Sorry, aku kira aku mute. Aku kira aku mute. Tetapi dikatakan di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 62, Zalikumullah Rabbakum Khalikul kulli syai'. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Nah, kalau ini dibalikkan, bertanya kepada Anda, kapan Allah menciptakan roh kepada Anda? Kapan Allah menciptakan roh sesuai dengan kitab Anda? Tidak diterangkan. Kalau Anda mengatakan Allah menciptakan roh pada hari ketiga, buktinya manusia yang memiliki roh itu nanti dia hidup ketika roh itu ditiupkan ke dalam tubuh manusia tersebut. Makanya saya sering bertanya kepada teman-teman Kristen, apa bedanya antara roh yang Anda sembah dengan roh iblis, dengan roh setan, dengan roh gentayangan? Tidak ada satupun di antara kalian yang bisa menjawab itu. Nah, kalau dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara spesifikasi bahwa roh yang ada pada diri manusia, atau yang ada pada makhluk, atau yang ada pada malaikat, atau yang ada pada tumbuhan, itu diciptakan pada hari keberapa, pada hari kapan diciptakan. Tetapi Allah menerangkan, Dzalikumullahu Rabbukum khaliqus al-kulli syai'. Dialah Allah pencipta segala sesuatu, termasuk roh itu sendiri. Oke. Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Oke, Saya juga makasih. Pak jawab dong. Sudah. Sebentar. Ini pandangan Pak Rudi, Kristen. ini pertanyaan Kristen ditujukan kan ke bisa. Bang. Ini kan ditujukan ke Bang Juma. Jadi Anda nanti Nggak apa-apa. ada pertanyaan lain gitu. Oke, silakan. Oke, lanjut. Berikutnya ke Ibu Rifa. Monggo Ibu Rifa. Oke. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Bang Rudi, selamat malam. Malam, selamat Uni. Ya, tadi saya sempat mendengar Bang Rudi berkata bahwa walaupun tidak menyebutkan agamanya, dia menyinggung ada nabi palsu yang mengajarkan membunuh masuk surga gitu ya. Selentingan saya dengar itu, dan pertanyaan saya adalah kenapa Tuhan Bang Rudi ketika belum menjelma jadi manusia, masih dalam berbentuk roh, itu perintahkan orang membunuh suku Amalek dan bahkan balita yang menyusui. Ketika jadi manusia, dia mengajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Tapi waktu dia ditampar sama Hansip Romawi, dia tak kasih pipinya yang kanan. Dia tanya, apa salahku gitu? Apakah jangan-jangan Tuhan kalian beda yang di PB dan di PL gitu? Atau kok dia berubah-ubah sifatnya gitu loh ya? Jawab Bang Rudi. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab. Pertama, saya akan menjawab roh dulu di dalam Kristen. Kapan roh diciptakan? Roh tidak pernah diciptakan roh Tuhan. Roh Tuhan ada bersama-sama dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh adalah Allah, Allah adalah roh. Yang kedua, roh manusia kapan diciptakan? Itu pada hari ke-7. Mengenai masalah hari ke-7, kita bisa lihat di kejadian kedua. Nah, di dalam ayat Zulkifli tidak akan berani menunjukkan kita di ayat berapa roh itu diciptakan. Karena memang roh itu ada dikatakan roh kami. Tuhan sendiri yang mengatakan roh kami. Artinya Zulkifli memang tidak bisa menghindar. Dia tidak akan bisa menunjukkan kapan roh itu dicipta. Hanya katakan walam. Yang kedua, Pak Rudi, saya potong dulu. Dijawab saja, jangan menyebut nama orang Pak. Ke Ibu Rifa aja. Monggo Pak. Loh, aku kan menyebut nama Zulkifli. Iya, tapi kan Ibu Rifa yang bertanya ke Anda, bukan Ustaz Juma yang menjawab ke Anda. Sekarang mengenai Rifa, ya kan? Rifa bertanya pada zaman Perjanjian Lama. Betul, zaman Perjanjian Lama jangankan hanya membunuh anak-anak. Zaman Nuh, Tuhan menghancurkan semua. Di situ ada anak baru lahir, ibu hamil, segala macam ada. Itulah namanya Allah mempunyai hak untuk menghukum manusia. Setelah Yesus datang menggenapi semua hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan itu? Bahwa kembali kepada kasih mula-mula, di mana Tuhan mencari orang yang berdosa. Hai Adam, di manakah engkau? Bahwa Tuhan ingin menyelamatkan orang berdosa ini sejak semula. Itulah sebabnya setelah Yesus datang, Yesus mengatakan, kasihi musuhmu. Oke? Setelah itu banyak nabi-nabi palsu datang. Mereka tidak menerima mengasihi musuh. Kalau bisa bunuh musuhmu. Nah, kemudian kita lihat lagi perkembangannya. Kok berkurang-kurang orang ini? Si Rifa mengatakan lagi apa tadi? Yesus ketika mengatakan tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Itu bukan makna sesungguhnya, tapi makna kiasan. Jangan sampai kau kasih mukamu ditampar, kan itu. Maksudnya begini,
Ketika kau disakiti seseorang sekali, jangan kau langsung balas. Biarkan dia dengan perbuatannya, maka dia akan menyakitimu 2 kali, ditamparkan sakit. Oke, satu. Aku mau bertanya ini. Aku dulu. Aku dibolehkan Bang Rudi sekali. Tadi berarti Bang Rudi Tuhan versi manusia mengkoreksi apa yang dilakukan Tuhan versi roh ya. Berarti Tuhan manusia lebih baik daripada Tuhan versi roh ya. Oke, ku jawab. Yesus Terakhir ya. Maaf ya, aku sambil marah karena aku lambung. Habis ini saya tutup Banjol. Habis ini saya tutup Banjol. Saya terakhir Bang Andi ya. Udah ada, yang terakhir aku aja. Waktu sudah 1 jam 29 menit ini. Tuhan manusia. Yesus bukan Tuhan manusia. Yesus sekarang sudah ada di sorga. Yesus sudah bersama-sama dengan Bapa. Firman Allah sudah kembali kepada Bapa. Wujudnya dia roh. Kami tidak pernah menuhankan Yesus yang daging. Tidak pernah. Yesus yang daging sudah tidak ada lagi di sorga. Firman bersama-sama dengan Allah. Yesaya 55 ayat 11. Firman kembali kepadaku tidak sia-sia. Silakan. Saya dong. Terakhir dong, saya Bang Ya, Andi. gini, aku mau bertanya kepada Mas Zuma ini, yang sesi terakhir ini ya. Habis ini kita close semua. Waktu sudah terlalu panjang ini. Ya, saya close. Mas Zuma, saya mau tanya kepada Mas Zuma ini. Ini ada 2 agama yang berdebat di sini. Saya mau tanya, siapakah penyembah Allah sebenarnya ini antara Islam dan Kristen? Tolong dijelaskan, Mas Zuma. Silakan. Monggo, Pak Juma. Baik, ini pertanyaan bagus. Jadi, siapakah yang menyembah Allah? Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan itu cuma satu. Ketika teman-teman Kristen berdoa kepada Yesus, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan. Ketika teman-teman Kristen, teman-teman Hindu menyembah kepada sosok batu yang mereka sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan. Apakah kemudian Allah mengabulkan? Ya, kalau Allah menghendaki dikabulkan. Kalau Allah tidak menghendaki maka tidak dikabulkan. Itulah Allah, sang pencipta alam semesta. Kita semua ini adalah makhluknya. Lalu kemudian ada yang menuduh umat Islam itu tidak menyembah esensi sang pencipta alam semesta. Orang Islam itu menyembah batu. Nah, supaya teman-teman Kristen ini paham, di dalam kitab yang mereka imani sebagai firman Tuhan, ya, di situ sangat jelas diterangkan bahwa nabi-nabi terdahulu juga mengambil sebuah batu untuk dijadikan sebagai tumpuan dalam beribadah. Kalau dia tidak percaya Al-Quran, oleh karena umat Islam sujud menghadap ke Ka'bah, apakah dia mungkin tidak percaya kepada kitab yang mereka ambil dari agama lain? Yesua 24 ayat 26, Yesua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Ayat 27, kata Yesua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Apakah kemudian orang-orang itu menyembah kepada batu karena menjadikan batu sebagai saksi? Makanya di dalam ajaran agama Islam, batu Hajar Aswad itu kelak akan menjadi saksi bahwa siapa yang menyentuhnya, siapa yang menciuminya, siapa yang membasuhnya, itu adalah saksi ketaatan. Ketika saya di Makassar pingin sekali berziarah ke Mekah karena kecintaanku kepada Allah, bukan berarti saya cinta kepada batu, tetapi karena kecintaanku, ketaatanku terhadap perintahnya. Itulah yang tertuang di dalam kitab para nabi sebelum Al-Quran. Maka Islam tidak bisa dikatakan sebagai agama baru. Islam itu adalah agama yang sudah diajarkan sejak Nabi Adam alaihissalam, dan sembahannya bukan sembahan baru.